Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yeti Apriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam pemenuhan tugas modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya dengan Ibu Saras Sarita. Nah, beliau yang nanti akan menjadi pengamatan observasi saya pada saat pembelajaran di kelas. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Saras, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu Sarah sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini, yaitu pra-observasi. Jadi Ibu Sarah nanti pada kegiatan kali ini, kita akan melakukan pembicaraan terkait dengan hal-hal nanti yang akan Ibu Sarah lakukan dalam pembelajaran. Jadi kegiatan ini disebut dengan kegiatan pra-observasi. Nah, Bu Saras, pada kegiatan ini nanti bertujuan agar pada saat nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu pada saat nanti saya melakukan kegiatan observasi, itu agar Ibu lebih siap. Nah, kemudian Ibu lebih percaya diri dengan berbagai hal yang nanti akan timbul setelah kita melakukan pra-observasi ini. Nah, baik Bu Saras. Nah, untuk kegiatan pra-observasi ini nanti akan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya ke Ibu Saras. Boleh ya Bu ya? Oke, terima kasih. Yang pertama ini Bu Saras, nanti pada saat melakukan pembelajaran di kelas, apa yang ingin menjadi tujuan pembelajaran Ibu atau tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Saras capai apa? Karena materinya adalah tentang ketimpangan sosial, jadi saya tujuannya agar anak-anak atau peserta didik mampu memahami ketimpangan sosial dan apa yang terjadi di masyarakat secara real. Jadi untuk mengetahui ketimpangan sosial serta mampu memberikan solusi yang tepat dengan ketimpangan yang ada tadi. Jadi untuk mengatasi terkaitan dengan ketimpangan sosial itu dan bagaimana cara anak-anak ini nanti menghadapinya kalau misalnya memang dihadapkan dalam pendidikan. Betul. Itu tujuan Ibu Saras luar biasa. Nah, nanti area pengembangan yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Jadi nanti konsepnya anak-anak itu akan saya berikan tugas untuk mencari sendiri permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan ketimpangan sosial yang ada. Seperti bisa melalui berita, bisa melalui dokumenter dari CNN atau BBC, bisa juga melalui film, karya film ataupun buku. Jadi mereka nanti bebas mencari dari mana problematikanya. Berarti lebih dikaitkan untuk keterampilan ya Bu ya? Iya, ada sesuai realitas. Oke. Nah, itu adalah area pengembangan. Nah, nanti pada saat pembelajaran di kelas Ibu Saras, pastinya Ibu Saras menggunakan model pembelajaran. Jadi apa model pembelajaran nanti yang akan Ibu gunakan? Modelnya karena berbasis suatu masalah, maka saya mengambil problem based learning atau PBL. Jadi model problem based ini ya Bu ya. Jadi nanti pada saat pembelajaran pasti nantinya Ibu akan melakukan kegiatan sesuai dengan tahap-tahap dalam pembelajaran problem based learning. Nah, nanti Bu, strategi pembelajarannya seperti apa ya salah satu yang akan diterapkan di kelas nanti? Pertama saya ingin mencoba yang terbaru, yaitu kegiatannya yang berdiferensiasi dan
Berarti ada penilaian proses, ada penilaian produk ya Bu? Iya. Berarti nanti ini terkait dengan diferensiasinya ya Bu ya. Diferensiasinya produk itu tidak bersalah batasi atau tidak bersalah tentukan, Iya. ini bebas anak-anak menentukan produk yang benar. Oke. Nah nanti sasaran kelasnya Bu akan diterapkan pada kelas berapa ini untuk pembelajaran ini? Untuk kelasnya saya akan mengambil kelas 12J 12J. IPS. 12J. Kapan ini pelaksanaannya? Hari Sabtu minggu depan. Sabtu minggu depan berarti tanggal 21. Sabtu besok itu tanggal 26 berarti Bu. Oh, berarti nanti akan sasaran kelasnya di 12J Iya. yaitu hari Sabtu Tanggal 26. tanggal 26 itu jam ke berapa ini kira-kira? Jam ke 34. Jam ketiga Oh, empat. 44. Jam ketiga. Nah, dari Bu Saras, nanti saya mau izin nanti saat ini pembelajaran saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas 12C pada hari Sabtu tanggal 26 ya Bu. Ya. Baik Ibu, mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, cukup lah ya Bu ya. Saya hanya ingin mengetahui bagaimana arah pembelajaran yang akan Ibu Saras lakukan. Terima kasih Ibu Saras. Ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajaran apa kita? Sebelumnya, bisa juga. Nah, sebelumnya materi sosiologi yang kemarin kita udah belajar yang namanya ketimpangan. Apa yang dimaksud ketimpangan sosial? Coba silakan. Loh, apa ketimpangan sosial menurut Anda? Gak usah buka catatan coba, biar kita melihat reaksi kamu gimana nih, masih ngerti nggak? Apa yang sebelumnya? Ayo. Lupa, awalannya ketimpangan ada kaitannya sama ekonomi. Apa? Ada kaitannya dengan keadaan. Kesenjangan antara tingkat ekonomi yang berbeda. Ketimpangan dibagi menjadi beberapa bentuk. Salah duanya. Sebutkan coba Rialita. Ada dua bentuk ketimpangan. Coba. Banyak sebenarnya. Cuma sebutin dua aja. Ketimpangan antar apa? Antar desa sama antar kota. Terus? Hah? Ya, ketimpangan pengembangan diri. Apa yang dimaksud ketimpangan pengembangan diri? Yang bercukur, cakap punya insya Allah. Udah jadi ngomong panggilannya sekarang udah ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ketimpangan pengembangan diri? Coba dibantu. Gak tahu juga begini ya. Kalau dari judulnya kan kita bisa lihat ketimpangan itu. Kalian udah belajar materi, kalian udah terjun langsung ke lapangan lewat KKN ini. Masa nggak tahu ketimpangan itu? Seseorang yang tidak cukup dalam segi pendidikan sehingga kurang mampu mengembangkan diri. Coba aja yang ketawa-ketawa dari tadi, apa ketimpangan pengembangan diri? Ketika pengembangan diri itu sebuah hal yang dimana adanya berdasarkan ataupun terjadinya ketimpangan pada diri. Misal kayak perbuatan saya pribadi dengan orang lain, misalnya ya, pengembangan diri saya ini lebih ke arah dimana saya bisa dalam menanggapi suatu hal. Kalau pada orang lain itu kayak
punya uang bisa pakai juga itu lengkap sebagai pelindung dari virus wabah influenza. Di dalam palunya itu panjang, isinya adalah ramuan berbagai macam herbal yang untuk mereka imun. Jadi selagi mereka mengisap aromat itu, mereka imunnya akan bertambah. Orang miskin digambarkan sebagai orang-orang yang berletakkan di lantainya. Jadi ada dokter pakai jubah rapi itu jelas. Ininya orang-orang miskin yang pada pinggiran yang sudah pasti terjangkit wabah ini ketimpangan bukan? Iya, ketimpangan. Nah ini saya mau kalian bersama kelompok yang kemarin sudah kita bentuk membahas dari segi karya ke boleh film banyak nggak yang mengangkat tentang Joker, benar, ketimpangan. Terus ada yang nggak boleh sama ya, ini ada Joker, ada platform, ada film The Purge Anarchy, pernah nonton nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Jadi The Purge Anarchy itu adalah film yang menampilkan bahwa orang kaya hiburannya adalah orang miskin. Jadi orang kaya itu nanti melihat bagaimana orang miskin saling berebut makanan, saling berebut tempat yang aman, sementara mereka menikmati dengan santainya di kursi yang nyaman sambil ketawa-tawa. Ini lihat itu orang miskin. Emang ya orang miskin itu sampah bagi kita orang kaya. Ini menunjukkan ketimpangan. Apalagi? Piramida daging juga. Hunger Games. Beda. Yang berbeda yang sapong itu dari. Ada filmnya ya. Nah ini kan ada film yang saya nggak tahu, kamu tahu. Ya kan? Ini tugas kalian bebas mau dari buku seperti novel atau komik, boleh juga sebagai karya seni lukis, karya abad-abad pertengahan itu sangat menampilkan yang namanya ketimpangan terutama golongan. Terus dari segi film, paham sampai sini? Jadi diharapkan nanti kamu bisa menganalisis ketimpangan bukan hanya dari sudut pandangmu, tapi bagaimana sudut pandang orang lain. Menganalisis bentuknya apa dan juga bagaimana solusinya. Tadi itu ada pasalnya yang ada
dan dia nggak mau lagi dapet timpangan, jadi dia ngajak orang-orang yang senasib sama dia buat mengembangkan dirinya melalui apa pengetahuan dengan bikin percetakan buku, ya kan, ketimpangan. Jadi jangan fokus pada masalah ketimpangan, juga cari yang punya ketimpangan. Ya, Hayati.
sudah dijodohi oleh orang tuanya, sudah dipaksa dijodohi. Laki-laki ya. Kalau pakai ekspresi banget ceritanya jadi kayak jadi kayak ini sama Dewi bikin triknya apa? Bukannya suaminya begitu, berdiri dulu. Habis istrinya udah aviasi, tinggal di rumahnya, tinggal bisa hilang. Berdiri dulu, Bu. Aduh, Pak. Dari
dari segi status ekonomi ini dari juga kurang begitu. Jadi sehingga maksud dari ini untuk merantau untuk mencari duit lumayan lagi untuk berapa sih? Jadi dulu akan dilanjutkan oleh Jadi solusi dari film ini pertama buat anak cewek-cewek kalau intinya kalau mau laki-laki secara halus, kalau laki-lakinya susah agak baal dibilangin, ya coba ngomong lagi terus pokoknya ini jangan menyakiti hati laki-laki walaupun sebenarnya sakit juga ya ditolak. Terus habis itu jadi kita juga sebagai laki-laki jangan terlalu tinggi karena udah sukses. Ini solusi solusi jadi solusi ini Ya, solusi yang penting kalian tuh sebenarnya kalau dari dia tadi laki-laki perempuan kalau mau laki-laki dengan cara yang halus. Kalian itu kan orangnya halus banget tuh. Dari ujung itu kemana-mana. Dari ujung tuh ya kamu lihat gagasnya dari ujung kayak gini lah ya. Dari ujung kayak gini. Kemudian ribut juga. Ya datang ke situ. Ayah ini kalau kita mirip bisa ya. Mungkin ya dia nggak marah-marah juga ya. Oh ya pegang berarti. Bisa marah-marah. Jadi gimana solusinya? Kalian tuh marah gimana? ya itu kita kalau harus ada yang dimasak karena kan ada yang ditolak sama orang tuanya si yang perempuan gara-gara dia berkesukaan. Seharusnya orang tuanya membimbing buat dari diri bisa buat berkembang lagi kayak contohnya kan kayak diajarin bisnis bukan gimana sih, jadi kayak sekolah dirangkul habis itu kan mulai dari nol bisa mencapai angka 100. Masya Allah. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan mungkin? Mohon maaf dari kelompok kami merasa ini bukan solusi karena di film ini solusinya adalah ini ya. Solusinya adalah dengan cara dengan mengembangkan diri, minat dan bakat yang dimiliki masing-masing. Sehingga nanti ketika kalian dikemas sama-sama sudah pantas berdua. Ya kan? Si yang cewek dalam mengejar materi, yang cowok memantaskan diri. Alangkah pas kan? Cewek tidak mengejar materi, sementara cowok memantaskan diri. Akan jadinya mungkin beda ya kan? Kalau misalnya ya udah sama-sama buat diri itu kan satu sama lain baru kalian boleh yang dapat kami sampaikan, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebih yang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lainnya yaitu kelompoknya Fajar, Lala, dan Praza. Ini dilanjutkan besok kami. Ya, sejauh ini yang bagus menjelaskannya tanpa terlalu out of text ya begini aja itu kelompoknya satu ini nih berdua. Yang lain tuh boleh baca tapi tipis-tipis bukan begini. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terutama dalam menghadap yang namanya kesenjangan sosial. Terima kasih. Saya tutup. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Yeti Apriani, calon guru penggerak angkatan 11
dari SMA Negeri 1 Terbagi Besar Lampung Tengah. Di sini saya akan melakukan kegiatan kucing pasca supervisi dengan rekan sejawat, yaitu Ibu Saras Sarita. Kepada Ibu Saras, mohon untuk diperkenalkan diri. Oh ya, saya Saras Sarita, saya mengampu mapel sosiologi. Terima kasih. Kemudian untuk supervisi pasca supervisi ini, kegiatan kucing pasca supervisi ini akan diamati langsung oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Dani Jakosa. Kepada Bapak Dani, mohon untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dani Jakosa, pengajar praktek untuk CGP Angkatan 11. Baik, terima kasih Pak Dani dan Ibu Saras. Nah, pada kegiatan kucing supervisi ini kita akan melakukan evaluasi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh rekan saya Ibu Saras selama 2 jam pelajaran ya Bu, di kelas 12C pada hari Sabtu. Oke. Nah, baik Bu Saras, kita langsung saja. Baik, Assalamualaikum Bu Saras. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Saras? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Ibu Saras, kan kemarin kita sudah melakukan kegiatan supervisi. Nah, Bu Saras juga sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Saya sudah masuk di kelas Bu Saras. Nah, di sini kita mau ngobrol sedikit gitu ya terkait evaluasi pembelajaran kemarin. Tentunya sebelum saya melakukan supervisi, saya juga kan kita sudah melakukan kegiatan pra-supervisi di awal terkait apa yang akan nanti Ibu sampaikan pas pelaksanaan supervisi kan gitu. Nah, Ibu Saras, bagaimana kemarin itu performa Ibu pada saat pelaksanaan pembelajaran saat saya melakukan supervisi kemarin itu? Sepertinya yang saya rasakan ya, saya tidak terganggu dengan kehadiran Ibu. Malah anak-anak juga jadi fun, kayak oh kita dilihat nih, mereka semangat karena kelas itu ada jiwa kompetisinya. Jadi mereka semangat menunjukkan bahwa kamu juga bisa loh. Apalagi ketika mereka tahu bahwa yang masuk ke kelas itu adalah seorang guru IPA dari kimia. Mereka kan anak IPS, jadi mereka ada kayak kita tunjukin nih kalau kita tuh bisa. Anak IPS tuh nggak berisik, anak IPS tuh bisa kompetitif, bisa teratur di kelas dalam mengerjakan tugas. Jadi mereka semangat. Luar biasa. Memang itu juga saya terlihat ya Bu. Ya, Saya juga mengamati anak-anak yang semangat gitu. Kemarin juga kan, walaupun sebelumnya mereka belum kenal dengan saya, nah baru kemarin itu, tapi anak-anak luar biasa hebat itu di kelas 12. Oh iya Ibu, waktu di awal kita kan melakukan kegiatan pra-supervisi. Nah, di situ kan Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang nanti akan dicapai pada pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu kira-kira sudah tercapai belum Bu tujuan Ibu Saras waktu pembelajaran? Menurut pengamatan saya, tujuan itu sudah tercapai karena anak-anak sudah bisa membedakan jenis-jenis dan bentuk ketimpangan sosial. Bahkan ketika mereka melihat itu dalam bentuk karya seni seperti buku atau film ataupun lukisan, mereka udah bisa mengamati oh di dalam sini tuh ada ketimpangan sosial, bentuk-bentuknya apa saja, dan juga faktor penyebab, juga solusi yang bisa mereka tawarkan untuk ketimpangan itu. Jadi sudah tercapai ya Bu ya. Ya, kemarin kan materi tentang ketimpangan sosial itu saya lihat anak juga begitu antusias mengamati. Kalau tidak salah kemarin ada berbagai dari sumber ya Bu ya, anak untuk mencari masalah dan menyelesaikan solusinya. Nah, oh iya, kemarin setelah selain tujuan kan Ibu juga menyampaikan tentang area pengembangan. Area pengembangan. Kalau tidak salah kemarin itu area pengembangan Ibu tuh lebih ditingkatkan untuk keterampilan ya Bu ya. Jadi anak mencari masalah dari dari ketimpangan sosial dari berbagai macam sumber. Nah, itu area pengembangan itu sudahkah tercapai secara maksimal atau belum Bu Saras? Sebenarnya mayoritas itu masih terpaku sama film. Mungkin karena mereka masih muda juga ya, jadi mereka lebih terpaku kepada film. Jadi pengembangannya masih seputar mayoritas itu film. Nah, sementara harapan saya itu mereka bisa lebih tertarik sama buku gitu. Ya, jadi ada buku tapi nggak banyak, ada 2 kalau nggak salah yang tentang buku, sisanya mereka ngambil dari film. Untuk yang lukisan mereka nggak terlalu mengerti mungkin ya dengan lukisan-lukisan, jadi tidak ada yang mengambil tema lukisan.
Padahal kalau kita lihat lukisan-lukisan abad pertengahan itu banyak sekali yang bertema ketimpangan sosial. Iya. Ya mungkin namanya anak-anak sekarang Muda yang ya, literasinya masih ya. masih jadi berusaha. lebih suka menonton, kemudian mendengar kan gitu, Iya. melihat, mendengar, jadi mereka langsung ada pergerakan dari film. Oh jadi kemarin tuh anak diambil dari film misalnya, sedangkan harapan Bu Saras mungkin maunya sih ada yang dari buku, Iya. dari ini, tapi anak-anak lebih cenderung ke Film. film. Nah ini berarti kan area pengembangan Bu Saras artinya belum tercapai sepenuhnya gitu Ya, kan, sepenuhnya. sesuai dengan harapan ibu maunya sih di area pengembangan anak ini bukan hanya terfokus di film saja gitu, Benar, maunya literasi. dari berbagai macam. Untuk berikutnya nih, kira-kira untuk pembelajaran berikutnya adakah ibu melakukan area pengembangan lagi, bagaimana misalnya agar sesuai dengan harapan bisa Mungkin sebelum masuk ke tugas ini saya akan memperkenalkan mereka dengan bentuk lukisan abad pertengahan dan beberapa cerita yang menarik, karena ketika mereka udah tahu oh ini abad pertengahan ada lukisan seperti ini dan ceritanya menarik, mereka akan tertarik untuk mengulik lebih banyak lagi karya seni di abad itu yang temanya tuh banyak ketimpangan sosial gitu. Jadi mungkin harusnya saya untuk kedepannya akan memperkenalkan dulu gitu agar mereka bisa ke arah sana. Iya betul-betul. Artinya mungkin anak sekarang ini kan sama anak sekarang dengan dulu beda ya Bu ya. Gitu. Mungkin mereka mengira kalau lukisan itu mah jadul bener kan gitu. Iya, Jadi sekarang mah nggak tren-trennya Iya. film kan gitu. Jadi mungkin jadi Bu Saras ingin area pengembangannya ke depannya memperkenalkan dulu lah tentang lukisan itu, biar bagaimana anak kalau sudah tertarik otomatis mereka akan penasaran dan mau untuk mencoba mencari ketimpangan dari lukisan. Itu luar biasa ya Bu Saras. Oke. Nah, waktu di pra itu juga Bu Saras kan saya menyampaikan strategi pembelajaran itu Bu Saras menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian juga tentang pembelajaran sosial emosional kan gitu ya Bu, dan juga Bu Saras itu kan menerapkan pembelajaran dengan model problem based learning berbasis masalah. Nah, itu tercapai tidak Ibu dari apa maksudnya? Sudah tercapai belum dari strategi Ibu, itu sesuai dengan harapan yang didapatkan atau belum? Kalau untuk PBL-nya tercapai karena mereka sudah bisa berusaha memberi solusi dari yang tadi itu masalah yang mereka cari. Kan masalahnya bukan saya yang menyodorkan, tapi mereka yang mencari dan mereka sendiri juga yang mencari solusinya. Terus selesai menurut saya. Itu kalau untuk mendiferensiasi memang ada kemajemukan di sana ketika mereka memilih sendiri mau apa, mau film, mau melalui apa, itu ada kemajemukan. Jadi menurut saya meskipun tidak sesuai yang saya pikirkan tapi sudah tercapai lah itu ya diferensiasi. Kemudian kalau PSE karena mereka memilih sendiri terlihat di kelas mereka happy dan antusias. Jadi menurut saya itu juga tercapai gitu kan. Iya, Mungkin itu tercapai. Iya, memang benar-benar sekali Bu. Saya melihatnya juga seperti itu. Jadi anak itu luar biasa kemarin itu ya di kelas itu. Mereka ribut tapi ributnya materi. Iya benar, mereka ribut tapi aktif membicarakan, mencari solusi apa yang memang harusnya mereka lakukan gitu kan, itu luar biasa. Iya, jadi nah kalau misalnya nanti kan anak kan Ibu bebaskan tuh untuk berdiferensiasi ya, tapi mereka masih sifatnya masih majemukan karena mungkin anak-anak sekarang itu cenderung satu ya itu aja kan gitu. Nah mungkin untuk kedepannya seperti tadi Bu Sarah sampaikan ke ranah pengembangan area itu berarti kan sama aja kayak ke diferensiasi ya, lebih coba untuk memperkenalkan dari lukisan ataupun apa agar anak itu tidak fokus pada satu titik saja. Oke. Apa nanti tentunya Bu Saras kan dalam melakukan tindakan itu kan berarti kan perlu sebuah perbaikan untuk kedepannya ya Bu ya. Jadi berarti solusinya tadi untuk mengatasi sifat kemajemukan itu berarti solusi kedepannya seperti apa Bu? Untuk itu ya saya memperkenalkan mungkin area yang lebih luas karena anak sekarang mungkin generasi Z ya sukanya nonton TikTok yang gitu. Betul. Jadi mungkin saya harus memperkenalkan ke mereka buku, ini loh ada loh buku yang menceritakan ketimpangan yang real terjadi di masyarakat kita. Bukan cuma dari buku cetak kamu, tapi ini tuh dunia global itu pernah mengalami hal yang sama dengan kita yang alami.
dan bahkan contohnya Eropa itu kalau kita lihat kenapa lebih maju dari Indonesia, karena setelah kita tarik ke belakang, ketimpangan atau ujian yang mereka hadapi itu udah duluan dan mereka tuh lebih jauh menderita dibanding Indonesia. Nanti kita bisa bandingkan nih kondisi Eropa dengan Indonesia sekarang, ternyata kita tertinggal jauh banget. Nah itu kan ketimpangan. Mungkin saya harus minta mereka melalui buku, kemudian ya tadi itu lukisan, dan juga mungkin saya bisa meminta mereka untuk menciptakan sendiri gitu. Kalau mereka bisa bikin sendiri buku, kalau mereka bisa bikin sendiri lukisan yang terinspirasi dari ketimpangan, kan nanti akan ada rasa ketertarikan. Tertarik itu muncul ketika diajari, dan kadang ada paksaan sedikit gitu. Ya benar. Sekarang ini kita pancing, walaupun sebenarnya kita itu baru santai, tapi ada sedikit paksaan, tapi tidak begitu kan. Paksaan itu Untuk memicu sebenarnya, iya nah, benar. Untuk mendorong atau memicu bakat mereka gitu kan, agar terpancing kan gitu. Harus ada umpannya dulu kan ya Bu ya gitu. Oke. Nah, tentunya Bu Saras dalam melaksanakan atau memperbaiki ke depannya kan ya Bu, atau tindak lanjut ke depannya, mungkin Bu Saras perlu nih dukungan atau mungkin dorongan dari orang lain. Kira-kira siapa nih Bu Saras yang bisa membantu atau mensupport Ibu untuk melakukan perbaikan ke depannya? Mungkin guru kolaborasi ya, antara guru bahasa Indonesia dan guru seni. Karena saya dulu pernah iseng secara tiba-tiba aja gitu, nyuruh anak, ayo coba kita melukis dengan satu tema gitu ya, iseng aja gitu. Ternyata ada anak yang berbakat dan mereka tuh bisa gitu sebenarnya. Jadi mungkin antara guru seni dan guru bahasa Indonesia, mereka bisa saling membantu untuk satu meningkatkan literasi, kedua untuk berani membuat anak tuh megang cat air mungkin, dan ada lukisan atau judul atau apapun itu yang bisa menggambarkan emosi mereka, apa yang mau mereka sampaikan, yang kadang tidak tersampaikan melalui bicara gitu kan. Seperti itu mungkin bantuan dari gua gitu. Memang untuk mencapai suatu tujuan yang lebih maksimal itu tentunya kita tidak mudah ya Bu, kalau untuk dilaksanakan sendiri. Tentunya kita perlu kolaborasi lah. Itu tepat sekali kolaborasi yang akan Ibu lakukan ya untuk perbaiki ke depan. Nah ini kira-kira ini Bu Saras, kapan nih akan dilaksanakan pelaksanaan perbaikan ke depannya? Karena ini mau ujian itu nggak bisa dekat-dekat ini ya. Mungkin nanti semester 2, itu kan semester 2 awal kan agak longgar, apalagi untuk kelas 12 kan materi sudah ya. Iya benar. Jadi mungkin itu bisa dijalankan gitu. Iya ini sudah pekan terakhir ya Bu ya, betul. Pekan terakhir di minggu depan saja sudah mulai ujian semester, dan anak ini fokus untuk ujian semester ya. Nah, nanti saya berharap, saya ingin sekali nanti pas waktu Bu Saras melakukan pembelajaran nanti di semester depan, saya ingin sekali melihat bagaimana keaktifan atau mungkin perbaikan pembelajarannya ke depannya Bu Saras. Oke. Sedikit tanggapan saya terkait dari pembelajaran Bu Saras kemarin tuh, kalau menurut saya performa Ibu Saras pas waktu pembelajaran itu luar biasa, sangat luar biasa sekali. Itu yang dulu saya itu mengira pembelajaran sosiologi itu nggak suka gitu ya, gitu kitanya, sehingga saya lebih cenderung ke mapel yang lain. Ternyata saya melihat dari performa ataupun cara penyampaian Bu Saras itu menarik gitu, ternyata sosiologi itu menarik, asik gitu, dan itu juga terlihat dari antusias anak-anak itu luar biasa antusiasnya. Jadi mereka itu benar-benar penuh semangat ya, penuh semangat, diferensiasinya dapet kan gitu, kemudian problem based learningnya juga dapat seperti Bu Saras itu, saya sepakat, setuju sekali itu. Kemudian pembelajaran sosial emosionalnya juga dapat, karena di situ saya lihat anak itu benar-benar happy dan tidak ada keterpaksaan. Bu Saras juga tidak ada paksaan, ayo yang itu tuh dia ada aja. Jadi cukup satu kali penyampaian, kemudian mereka langsung paham apa yang mereka, dan mereka langsung mencari ini. Dan saya menariknya, mereka kemarin itu ada film yang terkait dengan film cinta ya Bu ya. Nah itu luar biasa, menarik sekali, dan anak juga sangat aktif sekali saat berdiskusi, itu aktif. Dan saya perhatikan juga pas waktu pembelajaran Ibu Saras kemarin itu anak-anak begitu saat Bu Saras memberikan arahan itu mereka benar-benar mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan Bu Saras dan gitu, dan mereka kelihatan sepertinya dekat dengan Bu Saras ya, anak-anak itu sangat dekat dengan Bu Saras.
situ diferensiasi. Kalau kemarin saya lihat tuh ada diferensiasi proses ya Bu ya, ada diferensiasi kontennya juga gitu. Kalau kontennya kemarin apa Bu? Untuk diferensiasi kok konten apa namanya produk? Diferensiasi produknya. tuh ada anak yang saat itu mengumpul dengan metodenya kayak kertas gini ya. Oh, Jadi polio. kertasnya mereka print, Oh, ada yang iya. dengan tulis tangan, ada yang mereka Bu aku kirim lewat YouTube ya, link YouTube. Jadi mereka bikinnya reviewnya itu kayak ala-ala HP-nya ditaruh terus mereka ngomong gitu loh. Bu. Nah, itu kirim ke saya. Iya. Ada itu sih 3 itu. Oke, luar biasa ya Bu Saras. Oke. Saya baca pas waktu anak presentasi juga mereka sangat nggak ada beban, happy, menikmati seolah-olah memang mereka itu berada pada situasi itu, ya. Jadi seolah anak ada pada situasi itu dan anak-anak juga bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas, tapi mereka seolah menyelesaikan itu dengan merasakan emang saat itu saya ada di situ dan itu dengan penuh tanggung jawab dan gitu. Iya. Oke, baik Bu Saras, terima kasih kesempatannya bisa menyempatkan waktu untuk pembicaraan kita hari ini. Banyak sekali hal baik yang saya peroleh dari Bu Saras. Saya mudah-mudahan bermanfaat buat saya juga. Saya berharap kedepannya Bu Saras juga bisa lebih baik lagi. Begitu juga dengan saya. Terima kasih ya Bu Saras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini adalah hasil dari kegiatan pasca observasi untuk pemenuhan tugas saya di aksi nyata modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.